wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di siang hari ini, di hari Jumat, kita bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan atau kajian tentang muslimah, ya, fatwa al-mar'atil muslimah, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan wanita muslimah, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan wanita muslimah, ya. Dan tentunya seorang muslimah sangat butuh kepada fatwa para ulama, karena ada permasalahan-permasalahan yang menjadi kekhususan untuk muslimah, dan masalah tersebut, ya, tidak dilakukan oleh laki-laki, tidak dilakukan oleh laki-laki atau tidak dialami oleh laki-laki, sehingga sangat wajar ketika wanita muslimah memiliki semangat di dalam memahami masalah-masalah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, masuk di dalam masalah ini adalah para wanita, para muslimah, para akhwat yang tidak memahami satu perkara. Maka kewajiban dia adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Dan mereka adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, yang diberikan taufik oleh Allah untuk memahami Al-Quran dan sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian yang kedua adalah bahwa seorang muslimah, dan juga sebenarnya ini berlaku untuk laki-laki, dilarang atau diharamkan untuk mengatakan sesuatu dalam masalah agama tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, malaysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu dhalika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk kehati-hatian seorang muslimah adalah jika mereka tidak memahami sebuah perkara, maka hendaklah mereka bertanya kepada orang-orang yang berilmu, atau mereka belajar di majelis-majelis ilmu atau dari buku-buku ditulis oleh para ulama. Nah, satu di antara sekian banyak buku yang ditulis oleh para ulama, ya, adalah buku yang kita bahas ini, Fatwa al-Mar'atil Muslimah, fatwa-fatwa wanita muslimah, ya, yang merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslimah di dalam menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi secara khusus. Dan insya Allah di siang hari ini masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang air dan tentang najis, ya. Ini sebenarnya pembahasannya luas, ya, namun jika dia dikaitkan dengan para muslimah, maka insya Allah pembahasannya, ya, ada beberapa hal ya, khusus untuk itu. Baik, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hal damu najasun am tahirun mat tafsil, ya. Apakah darah itu najis? Apakah darah itu najis atau suci? Ya, tolong dijawab beserta dengan rinciannya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya ini yang
kita bahas pada siang hari ini adalah apakah darah itu najis atau dia suci. Dia suci. Nah, perlu dipahami oleh para muslimah bahwa najis itu adalah sesuatu yang kotor menurut syariat. Sesuatu yang kotor menurut syariat, sehingga seorang diperintahkan untuk membersihkan dirinya dari kotoran tersebut ketika mengenai badannya, pakaiannya, atau tempatnya. Itu najis. Artinya tidak semua yang kotor menurut kita itu najis. Jika syariat kita tidak menentukan bahwa itu kotor, maka sesuatu tersebut tidak dianggap najis. Tidak dianggap apa? Najis. Oleh karena itu, untuk masalah najis, maka hendaklah seorang benar-benar melihat penjelasan para ulama berkaitan dengan masalah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena tidak boleh seorang mengatakan sesuatu itu najis sampai adanya dalil. Adanya dalil. Nah, kemudian lawan najis adalah suci. Berarti kalau dia najis, maka dia tidak suci. Ya, dia tidak suci. Nah, sekarang bagaimana hukum darah? Kalau misalnya kotoran manusia dengan apakah yang keluar dari depan, ya, air kencing, atau yang keluar dari belakang dengan buang air besar, itu kita sudah sepakat, ya, najis. Nah, sekarang yang menjadi kekhususan untuk hal tersebut apakah najis atau tidak adalah masalah darah, karena wanita ini berkaitan dengan masalah darah, yaitu darah haid. Ya, tapi kan darah bukan cuma darah haid. Nah, adapun darah haid, maka ini sepakat para ulama kaitannya dengan masalah darah haid, yaitu bahwa darah haid itu najis. Wa huwa najasun bittifaqil ulama. Jadi dia najis menurut kesepakatan para ulama. Menurut kesepakatan para ulama dia najis. Jelas ya untuk darah haid. Nah, sekarang kalau darah selain darah haid yang keluar dari manusia atau kemudian darah hewan, apakah dia najis atau tidak? Nah, ini yang ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Jika kita melihat kepada yang masyhur di kalangan ahli fikih tentang masalah ini, maka darah itu najis. Itu yang masyhur di kalangan ahli fikih. Walaupun mereka ada silang pendapat apakah dia najis atau tidak. Tapi kalau kita melihat mana yang masyhur, mana yang terkenal di kalangan para ulama ahli fikih, maka dia najis. Cuma sayang, dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tersebut, ya, itu dibantah oleh para ulama yang lainnya yang menunjukkan dalilnya kurang kuat untuk mengatakan bahwa darah itu secara umum najis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah ini. Beliau mengatakan, ad-damul kharij min hayawan najasun faqaliluhu wa katsiruhu najasun. Jadi kata beliau, darah yang keluar dari hewan, dari hewan, ini darah hewan, itu najis. Apakah dia sedikit atau banyak? Maka dia najis. Ya, mithlu damul kharij min hinzir awil kalbi. Ya. Jadi maksudnya sini ada darah yang keluar dari hewan, sedikit atau banyaknya itu tetap najis. Jadi berarti di sini tidak semua, ya, tidak semua darah yang keluar dari hewan itu najis, tapi ada darah yang keluar dari hewan itu sedikit atau banyaknya najis. Contohnya darah yang keluar dari babi atau anjing. Kata Syekh Utsaimin itu najis, sedikit atau banyak dia najis. Sawaun kharaja minhu hayyan aw mayyitan. Sama saja apakah dia keluar ketika binatang tersebut masih hidup atau mati. Satu, catat baik-baik. Ya, jadi kata beliau, darah yang keluar dari hewan, ya, dari hewan seperti anjing dan babi, maka dia najis. Apakah dia keluar dalam jumlah yang banyak atau sedikit, atau dia mengena pakaian atau badan kita sedikit atau banyak? Ya, hayyan au mayyitan, apakah keluarnya tadi dalam kondisi dia masih hidup atau dia darah itu keluar dalam kondisi dia sudah meninggal. Jadi secara mutlak dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa darah dari hewan tersebut najis. Jelas sudah, ya? Ini yang pertama.
Tsaniyan, yang kedua, ad-damul kharij minal hayawan ya tahirun fil hayah. Kemudian ada darah yang keluar dari hewan, darah yang mengucur dari hewan itu suci ketika hewan itu masih hidup. Jadi ketika hewannya masih hidup keluar darah, lalu darahnya tersentuh oleh pakaian kita, tersentuh oleh tangan kita, ya, maka darahnya suci. Nah, ini sudah berbeda dengan sebagian ulama yang mengatakan seluruh darah itu najis. Pokoknya kalau ada darah najis. Nah, di sini Syekh Utsaimin merinci. Kalau darahnya keluar dari babi, dari anjing yang memang dia najis, maka darahnya juga najis. Adapun kalau dia keluar dari hewan tertentu, ada yang ketika hewan itu masih hidup, maka ketika keluar darah, maka darahnya itu suci. Ya, darahnya itu suci. Najasun ba'dal maut. Adapun kalau dia sudah mati, maka darahnya najis. Nah, gini ya, sudah ada dua ya. Jadi yang pertama tadi darahnya najis, apakah masih hidup atau sudah mati. Yang kedua, kalau ya ini yang bagian kedua, kalau hewan itu sudah masih hidup, maka darahnya tidak najis. Tapi kalau hewannya sudah mati, maka darahnya najis. Ya, darahnya apa? Najis ba'dal maut. Wa fi halil hayah najasun lakin yu'fa an yasirihi. Yu'fa an yasirihi. Artinya dalam kondisi dia masih hidup itu sebenarnya najis, tapi dimaafkan kalau jumlahnya itu sedikit. Kalau jumlahnya sedikit. Contohnya kambing. Ya, dalilnya tentang najisnya setelah dia mati adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini juga masih ada khilaf ya di kalangan ulama, tapi kita lihat aja fatwa Syekh Utsaimin berkaitan dengan ini. Jadi darah yang keluar dari kambing apakah dia najis atau tidak, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Taib. Nah, namun kata beliau itu najis. Tapi kalau dia sedikit maka tidak najis. Maka dia tidak tidak najis. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma hinzirin fa innahu rijsun." Allah berfirman, "Katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan kecuali kalau dia bangkai." Jadi bangkai ini tidak boleh dimakan ya. Au daman masfuhan, atau darah yang mengucur. Au lahma hinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena benda-benda itu rijsun, kotor. Nah, kotor di sini diartikan oleh sebagian ulama ya, sebagian ulama najis. Ada mengartikan kotor ya kotor, tidak najis. Tapi ada mengartikan najis itu kotor. Apa kotor itu najis? Ya, ada juga mengartikan bahwa najisnya di sini, kotornya di sini adalah sifatnya maknawi. Ya, ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 145. Kondisi kedua tadi ya. Kita ulang. Kondisi pertama, darah yang keluar dari hewan, apakah dia masih hidup atau sudah mati, darahnya najis. Kemudian kondisi kedua, darah dari hewan ya yang apabila dia masih hidup keluar darahnya tidak najis, kalau dia sudah mati baru keluar darahnya maka najis. Maka apa? Najis. Baik. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, damul kharij min hayawan tahir. Jadi darah yang keluar dari hewan yang suci fil haya ketika dia masih hidup, wa ba'dal maut fa huwa damut tahir. Dan ketika dia sudah mati juga jadi hewan atau darah hewan yang
keluar dari darah hewan yang suci, ya hewannya suci ketika dia masih hidup, dan setelah mati juga suci, maka darahnya suci. Ya, darahnya suci. Saya jelas lagi ya, untuk perjelas lagi. Lihat, kalau dicatat, lihat untuk bagian pertama adalah hewan yang ketika dia masih hidup dan ketika meninggal itu najis. Ya, tadi salah pengibaratannya, salah pengungkapan. Jadi darah dari hewan yang ketika masih hidup dan ketika sudah mati itu najis, maka darahnya najis. Sudah ya, nanti dirubah. Kemudian yang kedua, darah dari hewan yang ketika dia masih hidup itu suci, ya, suci, bersih, artinya tidak najis. Kemudian ketika dia sudah mati, ya, itu najis. Itu najis. Jadi ketika dia hidup dia suci, tapi ketika dia mati dia najis. Ya, ini seperti kambing ketika hidup suci, tapi ketika dia mati jadi bangkai, maka dia najis. Ya, bangkainya najis. Fa fi halil haya najasun, maka dalam kondisi dia masih hidup, ya, itu najis, akan tetapi dimaafkan sedikit. Nah, sekarang yang ketiga adalah hewan yang suci ketika hidup dan ketika mati juga suci. Ketika mati suci, maka darahnya, ya, darah yang keluar itu suci. Darah yang keluar itu suci. Illa annahu yustasna minhu inda ammatil ulama damul adami. Dikecualikan, jadi misalnya manusia ketika dia masih hidup dia bersih, ya, kemudian juga ketika dia sudah meninggal juga bersih, suci, ya, jadi dikecualikan di situ. Jadi manusia itu, kata Syekh Utsaimin, fa inna damul adami damul kharij min tahirin fil haya wa ba'dal maut. Jadi darah yang keluar dari manusia ketika dia masih hidup dan ketika dia sudah meninggal itu suci. Artinya dia tidak najis. Wa ma'adzalik fa huwa inda jumhuril ulama najisun. Ya, menurut jumhurul ulama darah yang keluar dari manusia itu najis. Lakin yu'fa an yasiri, tapi ketika dia sedikit maka itu dimaafkan. Jadi Syekh Utsaimin lebih menguatkan pendapat bahwa darah yang keluar dari manusia itu apa? Tidak najis. Itu tidak najis. Kemudian yang keempat adalah ad-damul kharij minas sabil ay sabilil adami minad duburi wal qubul. Yang keempat adalah darah yang keluar dari manusia dari depan atau dari belakang, dari tempat kota dua. Misalnya ada darah yang keluar dari tempat keluarnya orang, fahadha najasun, maka ini najis. Misalnya ada orang sakit apa gitu ya di tempat pembuangan air gitu ya, ketika keluar air dari depan atau belakang, buang air kecil atau buang air besar, dari tempat pembuangannya itu keluar darah, maka kata Syekh Utsaimin fahadha najasun, maka ini najis, ini hukumnya najis. Wala yu'fa'an yasiri, dan tidak diberikan udzur walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit tetap najis. Beda kalau misalnya kalau misalnya darah hewan keluar, hewan yang suci, ya, kemudian dia disembelih, kemudian ada cipratannya, itu kan ya, itu dimaafkan, tidak najis dia. Ya. Kalau banyak maka najis. Tapi untuk darah yang keluar dari manusia dari tempat kotoran, keluarnya kotoran, maka dia najis sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alathun nisa'u an damil haid yusibu thawba amara bi ghuslihi biduni tafsil. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang wanita, ya, oleh salah seorang wanita tentang darah haid yang mengenai pakaian, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkannya atau mencucinya tanpa menjelaskan sedikit atau banyak. Tanpa menjelaskan sedikit atau banyak. Jadi seperti darah haid keluar dari tempat kotoran. Ya.
Dan ketika Nabi ditanya apakah itu suci atau najis, ketika Nabi ditanya ada seorang wanita yang pakaiannya kena darah haid, maka Nabi SAW menyebutkan untuk mencucinya. Dia kucek, dia bilas, kemudian dia cuci, ya, atau dia kerik, dia kucek, kemudian dia cuci. Ini menunjukkan tanpa penjelasan dari Nabi banyak atau sedikit, menunjukkan banyak sedikitnya itu najis. Nah, sehingga dikiaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa darah yang keluar dari depan atau dari belakang tempat kotoran manusia, maka itu hukumnya apa? Najis. Ini disamakan dengan darah haid. Amma damul kharij minal insan min ghairi sabilain la yanqudu al-wudhu'a la qaliluhu wa la kathiruhu. Adapun darah yang keluar dari seseorang, ya, selain dari dua jalan kotoran, maka ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Apakah yang keluar itu sedikit atau banyak? Apakah yang keluar itu sedikit atau banyak? Ya. Taib. Seperti darah terluka, kena luka. Misalnya ada orang luka darah. Jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat, ya, yang menjaga Nabi alaihissalam. Kemudian di malam hari ketika dia jaga, dia dipanah. Dalam kondisi dia sedang sholat, maka dia cabut panahnya itu dalam kondisi dia sholat. Tentunya keluar darah ketika dipanah. Dan itu beberapa kali keluar darah. Ya, ini, dan dia tidak membatalkan sholatnya. Dan itu dalil yang menunjukkan bahwa darah manusia, ya, yang keluar selain dari dua jalan tadi itu tidak najis. Itu tidak najis menurut pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa secara umum namanya darah, walaupun darah manusia, itu hukumnya apa? Hukumnya najis. Hukumnya najis. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disebutkan bal nakulu kullu kharijin min ghairi sabilain min dunil min badal insan fa innahu la yanqudul wudu. Bahkan kita katakan semua yang keluar dari selain dari dua jalan, selain dari tempat pembuangan hajat dari depan atau dari belakang, dari badan manusia, keluar dari badan manusia, misalnya ingus, ya, keluar dari badan manusia, itu keluar dari hidung, atau misalnya nanah, ya, itu keluar dari kulit misalnya, ya kan? Maka beliau mengatakan semua yang keluar dari badan manusia selain keluar dari dua jalan pembuangan hajat tadi, maka dia tidak membatalkan wudu. Seperti kalqai'i waddam, seperti muntah. Muntah itu keluar dari dalam, dan juga darah. Wa ma'ul khuruj wa ghairiha, atau air yang keluar, air apa saja yang keluar dari manusia dan selainnya. Jelas, ya, insyaallah. Jadi, tapi kalau dikatakan kotor menurut kesehatan misalnya dan seterusnya, ya mungkin kita katakan itu kotor menurut kesehatan. Tapi untuk menentukan apakah dia najis atau tidak, maka ini perlu dalil. Ini perlu dalil. Apalagi ada sebagian orang yang mengatakan darah nyamuk itu najis. Ya, kalau najis, maka ketika orang sholat lalu kemudian digigit nyamuk, dia pukul nyamuknya, keluar darah, maka dia harus batalkan sholatnya karena najis. Ya, menurut yang mengatakan najis, yang benarnya bahwa dia tidak najis. Yang benarnya bahwa dia tidak najis. Ya, sehingga orang ketika katanya digigit nyamuk, ya biarkan aja. Padahal kita terganggu, ya, boleh kita pukul nyamuknya sebenarnya karena kita terganggu. Dan ketika keluar darah dari nyamuk itu, insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Taib. Jadi seperti di sini contohkan kalqai, seperti muntah, ya, atau darah atau yang lainnya. Nah, hadhihi dima'u allati qassamnaha idza kharajat, ya, wal hayawan hayyun. Nah, jadi darah-darah ini yang telah kami bagi apabila dia keluar dan binatang ataupun manusia itu hidup, ya, amma ma kharaja ba'da mautihi fa in kana. Jadi adapun jika darah itu keluar setelah dia mati, fa in kana mudakkan zakatan syar'iyatan fa huwa tahirun walau taharat, ya. Nah, jadi disebutkan apabila binatang tersebut dipotong secara syar'i, berarti
dagingnya halal, dipotong secara syar'i, maka darahnya suci. Darahnya suci. Taib. Nah, kemudian misal contohnya, rajulun dzabaha syatan. Ada seorang yang menyembelih seekor kambing. Wa ba'da an matat, ketika kambingnya telah mati, sara yuslihuha wa yusibuha min damiha. Kemudian ketika darah telah mati binatang tadi, maka darahnya mengenai orang tersebut. Fahadad dam tahirun qaliluhu wa katsiruhu wa la yadur. Maka darah ini suci sedikit atau banyak, dan ini tidak membahayakan. Ini tidak membahayakan. Jelas insyaallah ya kaitannya dengan masalah darah. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin membagi darah menjadi 4. Menjadi 4 dengan hukum yang berbeda-beda, dan ini menunjukkan ketelitian beliau dalam masalah ini, ya, menunjukkan ketelitian beliau dalam masalah ini. Taib. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini sudah selesai masalah darah ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, halil baulul jaf la yanjus al malabis, gitu. Ya, ai annahu indama yabulu tiflun alal ardi wa yabqal baulu hatta yajaffa duna ay yaghsila fayati ahadun wa yajlisu alal bauli fa huwa jafun fahal tusibu thiyabahu najasatun. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya tentang tentang najis yang sudah mengering. Jadi kadang ada najis kemudian kita biarkan sampai kering. Jadi tentang najis yang sudah kering. Apakah dia najis ketika dia mengenai pakaian, atau ketika pakaian itu duduk di situ bersentuhan dengan itu yang sudah kering tadi? Maksudnya ketika ada seorang anak misalnya kencing, ini anak yang kencingnya sudah najis ya. Dia kencing di tanah, ya, atau di lantai. Lalu kemudian dibiarkan kencing tersebut sampai mengering tanpa dicuci. Kemudian salah seorang datang, lalu dia duduk di atas kencing tadi yang sudah mengering, yang mungkin sudah beberapa hari ya, sudah mengering, ya. Apakah pakaian tadi terkena oleh najis atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Maka disebutkan la yadurru limassin najasatil yabisati bil badan wathawbi wal yabis wa hakadha la yadurru dukhul al hammam al yabis hafiyan ma'a yabisil qadamain li'anna najasa innama tata'adda ma'a rutubatiha. Jadi tidak membahayakan najis yang sudah mengering, ya, sudah mengering. Taib. Apabila dia mengenai badan atau mengenai pakaian, kalau dia sudah mengering ya, misalnya ada jemuran ya, kita jemur di situ pakaian yang kena najis. Setelah itu kita ambil pakaiannya, lalu kita lupa membersihkan jemurannya yang kena pakaian najis tadi. Nah, setelah itu lama-lama maka jemuran tadi menjadi kering. Ya, menjadi kering. Maka ini sama, tidak masalah. Kalau dia sudah menjadi kering, maka dianggap najisnya pun sudah hilang. Wa hakadha la yadurru dukhulul hammam. Demikian pula seorang tidak mengapa dia masuk ke dalam kamar mandi yang sudah kering.
Ya, boleh jadi di kamar mandi itu ada najisnya, tapi kalau dia sudah kering dan kaki juga kering, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Ya, karena kalau dia sudah kering, ya, atau najis itu hanya bisa mengotori seseorang ketika dia masih basah. Kalau dia sudah kering, apalagi misalnya dia di lantai atau dia di tanah, ya, ada orang kencing misalnya di tanah, kemudian dia kencingnya tadi kena matahari, lalu kemudian menguap, ya, kemudian jadi kering, lalu tidak sengaja kita injak tanah tersebut yang sudah kering, maka insya Allah tidak mengapa. Dan ini dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, ya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Baik, selesai sudah ya kaitannya dengan masalah najis dari najis yang sudah kering. Nah, kemudian selanjutnya tentang ma hukmu dhailil mar'ati idza tanjus. Bagaimana hukum bagian belakang pakaian wanita apabila dia kena najis? Ini mirip dengan pembahasan kita pada pekan yang lalu, ya. Jadi pakaian wanita yang kena najis, bagian belakangnya terutama. Ya, bagaimana hukumnya pakaian tersebut? Apakah dia harus ganti pakaian atau gimana? Misalnya dia ke masjid, ya, pakaiannya menyentuh tanah, ya, kemudian pakainya tadi mungkin kena najis, ya, bagaimana? Apakah dia harus ganti atau tidak? Baik, dijawab oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsyaih. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsyaih rahimahullah taala. Kata beliau, "Kanna alain." Ma hukmu dhailil mar'ah? Apa hukum pakaian belakang wanita, bagian belakang pakaian wanita? Ya, idza tanjus, apabila dia kena najis. Maka kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsyaih, kanna alain, dia seperti dua pasang sendal atau dua sendal atau sepasang sendal, ya. Dia seperti sepasang sendal. Idza marra ala najasatin, apabila sandal tadi melewati tempat yang terkena najis, summa ala nasyifi tahirin, setelah melewati lagi, ya, tempat yang bersih, yang suci, fa innahu, ya, yutahhiruha qaulun qawiyyun, maka dia membersihkan yang najis tadi. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Ini adalah pendapat yang kuat. Ya, sebagaimana kita jelaskan di pembahasan sebelumnya tentang seorang wanita yang bertanya bagaimana bagaimana seharusnya wanita melewati tempat-tempat yang najis, ya, apalagi di musim hujan. Maka Nabi SAW memberikan jawaban. Nabi memberikan apa? Jawaban bahwa tanah yang setelahnya membersihkan najis yang sebelumnya, atau tanah yang terkena najis sebelumnya. Baik. Kemudian selanjutnya, hal qai'ul atfal najasun amla. Ini juga berkaitan dengan masalah wanita. Ini kaitannya dengan masalah anak-anak, ya. Biasanya ketika seorang ibu, ya, menggendong anaknya, ketika dia menggendong anaknya, maka kadang anak itu muntah, ya kan? Maka pertanyaannya adalah, apakah muntah anak kita itu najis atau bukan? Ingat kaidah najis, bahwa najis itu nggak boleh ditentukan menurut pemahaman kita, menurut apa yang kita katakan kotor, karena tidak semua yang kotor itu najis. Seperti ingus itu kotor, ya, sepakat kita itu kotor. Makanya kalau orang kena ingus, ya, tentunya dia hilangkan, dia bersihkan karena itu kotor. Tapi apakah dia najis? Nah, tidak najis, karena tidak ada dalil yang menunjukkan najis. Nah, dan juga nanti kalau ada orang misalnya kena influenza, lalu kemudian dia sholat keluar ingus, nanti dia batalkan sholatnya lagi dong, kalau misalnya dikatakan itu najis. Jadi yang benarnya dia tidak najis. Jadi tidak semua yang kotor itu najis. Nah, sekarang kalau misalnya muntah kan kotor, ini sepakat, muntah itu kotor. Apakah dia najis? Nah, di sini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Maqsud. Kata beliau, al-aslu fil asya at-taharah. Ini kaidah, perhatikan baik, kaidah, catat baik-baik. Al-aslu fil asya'i at-taharah. Hukum asal sesuatu itu suci.
Jadi yang kita bayangkan adalah semua benda itu suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis. Kalau tidak ada, maka kita kembalikan ke hukum asalnya. Hukum asal segala sesuatu apa? Najis. Nah, sama dengan misalnya muntah. Muntah najis atau tidak? Ya hukum asalnya dia suci, dia najis. Hukum asal segala sesuatu suci. Jadi misalnya kita tanya muntah itu najis atau tidak, kita bilang dia suci dan najis. Kotor iya, tapi apakah najis? Tidak. Dia tidak najis, dia suci. Jelas ini? Sampai ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa muntah itu najis. Apalagi nih muntah anak ya. Itu hukum asal. Perhatikan baik-baik. Wa kaunuhu annahu kharaja minal mi'dati taghayyarat raihatuhu la yaj'aluna nahkumu alaihi bin najasah. Adapun muntah itu keluarnya dari dalam tubuh seseorang, dari perut ya, dari perut seseorang, dia keluar dari perut muntah itu. Kemudian ketika dia keluar baunya pun berubah menjadi bau yang kurang sedap. Ini tidak tidak serta-merta menjadikan kita kemudian menghukumi bahwa muntah itu najis. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, ini kan muntah keluar dari perut, dia keluar kemudian berubah warna yang kurang sedap, berarti najis dong, gitu. Kita katakan tidak serta-merta ketika dia keluar dari perut lalu berubah baunya, lalu kita katakan langsung, oh ini najis, enggak. Sampai adanya apa tadi? Dalil. Karena ke kaidah kita yang tadi, al-aslu fil asya'i at-taharah. Itu kaidah kita ini. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Tidak boleh dihukumi najis sampai ada dalil yang menunjukkan najis. Sama misalnya pakaian kita misalnya kita taruh dalam kondisi dia bersih. Kemudian ada orang mengatakan, itu tadi pakaian kamu najis. Maka kita tetap hukumi dia suci sampai orang itu mendatangkan dalil bahwa pakaian kita kena najis. Mungkin dia katakan, oh tadi ada anjing yang menjilat pakaian kamu misalnya, ya. Maka kita katakan itu najis. Jelas? Tapi kalau dia tidak punya dalil, ya, atau dia mengatakan jangan-jangan tadi anjing menjilat, berarti tetap kembalinya ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Bahwa segala sesuatu itu suci. Tidak boleh kita katakan najis sampai adanya apa? Dalil. Nah, oleh karena itu tadi disebutkan tentang muntah. Muntah itu walaupun dia keluar dari perut, lalu kemudian dia keluar berubah baunya, berubah aromanya yang kurang sedap, maka tidak serta-merta kita katakan najis. Maksud annahu tahirun. Hukum asal muntah itu tadi suci, bersih. Atau kita katakan suci dan tidak najis. Walaisa naqidan lil wudu. Dan muntah tidak membatalkan wudu. Jadi kalau ada orang sudah berwudu lalu dia muntah, ya, maka wudunya tetap sah. Wudunya tetap sah. Baik. Adapun kalau dia mau bersihkan, misalnya kena pakaiannya lalu muntahnya dia bersihkan dengan air, maka dia bersihkan muntahnya tadi dengan air bukan karena najisnya, tapi karena kotor dan bau yang kurang sedap yang bisa mengganggu jamaah sholat yang lain ketika dia sholat berjamaah. Ya, tapi apakah dia membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Sehingga ketika dia sholat dan muntah, maka sholatnya pun masih tetap bisa dilanjutkan. Nah, kecuali kalau misalnya dia berada di satu kondisi di mana dia sholat berjamaah misalnya, maka sebaiknya dia keluar, dia bersihkan supaya tidak mengganggu jamaah sholat yang lain. Bukan karena najisnya, tapi karena bentuk gangguannya kepada orang-orang yang sholat. Nah itu. Nah kemudian, walladzi qasu al-qai'a 'alal barraz li'annahu yakhruju minal mi'dati wa qad taghayyarat raihatuhu wa ta'muhu yalzamuhum atau yulzimuhum ayyukisu at-tahasyu ala rih. Nah, adapun orang yang mengkiaskan artinya menganalogikan, menyamakan hukumnya, mengkiaskan namanya.
Jadi adapun orang yang mengkiaskan atau menyamakan hukum antara muntah dengan buang hajat, kenapa disamakan? Karena menurut mereka buang hajat itu juga keluarnya dari perut. Ya, kemudian keluar berubah baunya yang kurang sedap. Berubah rasanya yang kurang sedap. Ya, kalau dia mengatakan muntah itu sama dengan buang hajat karena sama-sama keluar dari perut, keluar juga baunya kurang sedap, maka kita katakan kepada orang itu, berarti kamu juga harus menyamakan hukum antara antara sendawa dengan buang angin. Sendawa kan keluar dari perut ya, bentuknya angin tapi lewatnya mulut. Satu lagi buang angin tapi keluarnya lewat dubur misalnya. Ya, dia buang angin. Maka buang angin ini membatalkan wudu, tapi sendawa itu tidak membatalkan wudu. Sendawa tidak membatalkan wudu. Oleh karena itu maka ini tidak bisa disamakan antara muntah dengan apa tadi, dengan buang hajat. Kalau buang hajat batal. Adapun muntah itu maka itu tidak najis. Itu tidak najis. Baik. Ya, itu tentang masalah muntah ya. Jadi sekali lagi ini dikembalikan kepada hukum asalnya. Dikembalikan kepada hukum asalnya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ini kaitannya dengan masalah apa namanya? Masalah buang hajat, ya, masalah buang hajat. Baik. Hal yajuzu dukhulu baitil khala wa ma'i waraqatun maktubun 'alaiha kalimatut tauhid. Ya. Apakah boleh seorang masuk ke dalam kamar mandi? Atau disebutkan apakah boleh masuk ke dalam kamar mandi sedangkan aku membawa kertas yang dalam kertas itu tertulis kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, jadi ada orang mau masuk kamar mandi atau WC tapi dia bawa kertas. Nah, dalam kertas itu tertulis kalimat la ilaha illallah. Ilman bi annal waraqata muhimmatun jiddan. Padahal kertas yang dibawa itu sangat penting sekali. Kertas berharga, sangat penting sekali. Wala yumkinu tarkuha kharija baitil khala. Dan tidak mungkin untuk ditinggalkan di luar kamar mandi atau di luar WC. Misalnya seorang datang ke WC umum. Ya, kalau misalnya kertasnya ditaruh di luar, tentunya nanti dicuri orang. Ya, tentunya nanti dicuri orang karena itu kertasnya berharga. Nah, ini problema. Apa yang harus dia lakukan? Apakah tetap dia harus meninggalkan kertas yang tertulis kalimat tauhid la ilaha illallah di luar kamar mandi, lalu dia masuk kamar mandi dalam kondisi tentunya dia tegang ya, nanti hilang tidak gitu. Atau dia bawa bersama dengan dia masuk ke dalam, tapi kalau dia bawa masuk ke dalam kamar mandi atau WC, di dalam kertas itu tertulis kalimat la ilaha illallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innahu ya min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Maka syiar-syiar Allah harus diagungkan. Termasuk diantaranya tidak boleh membawa tulisan-tulisan lafaz Allah, ayat-ayat Al-Qur'an ya, dan yang semisalnya berkaitan dengan Allah, lafaz Allah Subhanahu wa taala ke dalam tempat-tempat yang kotor. Nah, tapi ini problem seperti tadi nih. Kalau ditinggalkan nanti diambil orang, kalau dibawa di dalamnya ada tulisan kalimat tauhid. Nah, kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah. Beliau menjawab, "Warada ma yadullu 'alan nahyi an duhulil amakinil qadarati bi syai'in fihi dzikrullah." Kata beliau, ada beberapa keterangan dalil
yang menunjukkan larangan masuk ke dalam tempat-tempat yang kotor dengan sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah, penyebutan nama Allah. Nah, ini apalagi tadi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, tentunya ini syiar Islam. Gitu. Jadi ada beberapa dalil yang melarang orang membawa benda-benda yang di dalamnya ada kalimat Allah. Walakin qad ta'ummul balwa. Akan tetapi sekarang masalahnya sulit. Masalahnya sudah menjadi masalah orang banyak. Waqad yattarul insanu ila istishabi syai'in min dzalik. Terkadang seorang itu terpaksa untuk membawa kertas-kertas itu atau sesuatu tersebut yang di dalamnya ada tulisan nama Allah ke dalam kamar mandi. Jadi ini dalam konteks terpaksa. Dalam kaidah disebutkan, ya, kaidah para ulama kita, ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang disebabkan karena terpaksa, maka itu membolehkan sesuatu yang hukum asalnya tidak boleh. Jadi dia dilema juga ya, mau ditinggal salah, mau dibawa salah. Jadi kata beliau, jika seorang tersebut memang dalam kondisi terpaksa, dia harus membawa benda tersebut karena itu berharga, walaupun ada tulisan nama Allah, fahina idzin qad yurfa'u anhu idza kana khafiyan. Ya, idza kana khafiyan mukhtabi'an ghaira wadihin. Ya. Maka dalam hal tersebut maka dia angkat, ya, qad yurfa'u anhu, apabila dia ringan. Kalau dia ringan dia angkat, atau dia dia genggam, ya, dia sembunyikan. Taib. Jelas insyaallah ini, ya. Wa darabu mathalan bil khatam. Dan contohnya misalnya cincin. Idza kana fi ismullah, kalau dalam cincin itu ada tulisan nama Allah, ka Abdillah, seperti nama seorang Abdullah, ya, ada nama Allah di situ, Abdullah nama orang. Atau Abdurrahman, nah, ada nama Allah lagi Ar-Rahman. Taib. Wa nahwi dzalik, atau semisalnya. Fa in istata'a ay yaj'alahu wala yadkhul bihi fahuwa aula. Dia mampu ayyakhla'ahu, apabila dia mampu untuk melepas cincin tadi dan cincin tadi tidak masuk bersama dia masuk ke kamar mandi, maka ini lebih utama. Ini tentunya kalau di rumah kita masuk kamar mandi, kita tidak bawa hal-hal yang ada lafaz Allah. Cuma masalahnya ketika kita di jalan, di terminal, di bandara, di tempat-tempat umum, di pasar dan lain sebagainya, ya, kita bawa benda yang berharga tadi, ya kan? Kemudian ada tulisan nama Allah di situ, maka kita khawatir kalau ditaruh di luar nanti hilang. Ya. Maka jika memang dia mampu melepas, itu lebih utama. Wa illam yastati, kalau dia tidak mampu, ja'ala qassahu fi dakhili kaffihi, maka dia jadikan benda tadi di genggaman tangannya. Wa qabadha alaihi, lalu dia genggam hatta yakuna khafiyan, hingga masalahnya menjadi ringan. Fadzalika mimma yasta'nisu bihi, maka insyaallah itu diberikan toleransi dalam kondisi seperti itu. Taib. Walidha fa'alaika an takhba al-waraqa allati fiha kalimatus syahadah. Maka hendaklah engkau benar-benar menyimpan, ya, menutupi dengan baik kertas-kertas yang di dalamnya ada kalimat syahadat, au ismun min asma'illahi fi jaybika, atau nama dari nama-nama Allah. Jadi dilipat, misalnya dia dilipat, dimasukkan ke dalam kantong, ya. Fa inna dzalika akhafu, dan itu masalahnya ringan. Fa in tayassara ikhrajuha, kalau misalnya mudah untuk dikeluarkan, kalau dikeluarkan gampang, ya, wa adamud dukhul biha fahuwa aula, kemudian tidak masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa kertas-kertas tadi, benda-benda tadi, maka ini lebih utama.
Ya, dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Nah, itu solusi kalau kita ada masalah dengan benda-benda atau kertas-kertas yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada nama Allah Subhanahu wa taala di mana kita di mana kita kalau bisa kita tidak masuk. Karena ini tentunya salah satu bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada nama Allah, karena nama Allah itu atau terkandung di dalamnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berhati-hati. Namun kalau memang terpaksa, maka ini hukumnya hukum terpaksa. Hukumnya hukum terpaksa. Jelas ya? Misalnya ada Al-Qur'an nih, kita kalau ditaruh di luar, kalau bisa bagus. Ada Al-Qur'an kecil biasa kita kantongi. Tapi kalau kita taruh di luar nanti bisa hilang. Apalagi itu Al-Qur'an yang sangat berharga untuk kita. Kita khawatir kalau dia hilang. Ya, apalagi itu Al-Qur'an misalnya Al-Qur'an yang kita biasa pakai untuk menghafal. Sudah ada beberapa tanda-tanda yang kita berikan tanda di Quran tersebut untuk apa? Hafalan kita. Ya, jadi kalau kita khawatir itu hilang, maka tidak apa-apa. Dimasukkan misalnya di tas, ya, kemudian tasnya dibawa masuk. Jadi tetap kita ada usaha semaksimal mungkin, karena tidak boleh juga kita bergampangan dalam masalah ini. Kita tetap ada usaha semaksimal mungkin untuk menjaga kalimat Allah Subhanahu wa taala, menjaga syiar Islam, menjaga hal-hal yang bisa menimbulkan kejelekan pada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan sunnah-sunnah dari agama kita. Ya, ini cara yang paling bagusnya. Taib. Jadi kalau dia bisa misalnya ditinggalkan di luar itu lebih bagus, tapi kalau tidak bisa, maka hendaklah dia dia berusaha untuk menutupinya semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani kalian kecuali yang kalian mampu untuk memikulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Nah, inilah kemudahan di dalam agama kita berkaitan dengan masalah ini, walaupun kita berusaha untuk tidak bergampang-gampangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita beli baju, biasanya sekarang lagi ngetren apa? Lagi kaos dakwah gitu kan. Nah, maka cari yang di situ nggak ada kalimat Allah. Kalau ada kalimat Allah misalnya kita cuci, kita masukkan ke kamar mandi, mungkin mesin cucinya juga di kamar mandi, sebelum dicuci kita taruh di lantai dan seterusnya. Ini bisa menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar Islam. Jadi kalau misalnya beli kaos dakwah misalnya atau baju dakwah yang ada tulisan-tulisan dakwah, maka kita pilih-pilih. Ya. Jadi jangan ayat Al-Qur'an dimasukkan misalnya tulisan Al-Qur'an dengan terjemahannya. Nah, kemudian nanti ketika kita cuci, kita akan jadikan barang-barang tersebut ya menjadi dihinakan, ditaruh di lantai, mungkin diinjak-injak, dicampur dengan barang-barang kotor, ya kan? Kemudian dibawa lagi ke kamar mandi, mungkin dipakai juga untuk buang hajat dan seterusnya. Maka ini dihindari ya, bagi para pebisnis kaos-kaos dakwah dihindari yang seperti itu. Ya, kalau dia mau bikin kalimat-kalimat yang biasa, misalnya senyummu kepada saudaramu itu sedekah, nah, itu kan gak ada masalah, udah ya, ditaruh misalnya di baju dengan tulisan yang bagus ya untuk dakwah, gak ada masalah insyaallah. Tapi adapun kalimat-kalimat yang rawan ya, yang kita sebutkan tadi, yang suci, yang bagus, yang bisa saja kita masukkan ke dalam kamar mandi, maka hendaklah dihindari ditulis di kaos-kaos. Kadang ada orang masya Allah kayaknya fanatik sekali gitu kan dengan misalnya lafadz Allah, sehingga lafadz Allahnya ada di mana-mana, ya kan? Nah, akhirnya apa? Kadang dia hinakan, dia misalnya ditaruh di motornya gitu kan, di motornya di bagian bannya misalnya atau apanya, dan dia bisa jadi terinjak-injak, ya bisa jadi kena kotoran dan seterusnya, ya, atau ditaruh misalnya di di bagian depan ban itu atau bagian atasnya gitu, tiba-tiba dia injak kotorannya naik ke situ, kan bisa jelek. Jadi kita sulit untuk menjaganya. Oleh karena itu ya nggak usah lah kita sampai seperti itu, ya.
Kalau misalnya ingin menunjukkan bahwa benar-benar kita cinta kepada Allah dan kita muslim, ya udah, tunjukkan ketaatan. Belajar agama, tunjukkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah itu sudah cukup. Ya, tanpa harus menampakkan sesuatu yang sifatnya sekedar seremonial saja. Ya, sekedar seremonial saja. Bikin songkok misalnya tulisan la ilaha illallah. Kelihatannya bagus, oh ini orang berarti fanatik ini. Songkoknya saja tulisan la ilaha illallah. Tapi apa yang jadi ketika songkok itu dituju? Ketika namanya terjatuh misalnya, jatuh, kemudian terinjak-injak. Ketika songkok itu misalnya dia pakai, dibawa ke kamar mandi dan seterusnya. Ya udah, kalau bikin songkok biasa aja, nggak usah ada tulisan misalnya la ilaha illallah. Ini membahayakan. Ya, kelihatannya fanatik, kelihatannya bagus, tapi apa yang terjadi itu tadi? Dia sulit untuk menjaganya. Dia sulit untuk menjaganya. Taib. Oleh karena itu jangan memberatkan diri sendiri. Innal Islama yusrun. Sesungguhnya Islam itu mudah. Wala musyahada dinilah ghalabah. Tidak ada orang yang memberat-beratkan diri, menyusahkan diri di dalam beragama kecuali dia sendiri yang akan terkalahkan. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil ya dari jawaban Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah berkaitan dengan masalah membawa tulisan atau kertas yang di dalamnya ada tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, jelas insyaallah ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini masih ada hubungan dengan sebelumnya. Hal yajuzu dzikrullahi ta'ala fil hammam? Apakah boleh seorang berzikir menyebut Allah di kamar mandi? Nah, ini juga penting ya untuk wanita. Apakah seorang boleh berzikir menyebut nama Allah di kamar mandi? Kadang-kadang ada sebagian wanita yang punya latah gitu kan, kalau dikagetkan langsung la ilaha illallah gitu kan, langsung kaget dia, padahal dia sedang ada di kamar mandi. Ya, dia masuk kamar mandi langsung mengatakan subhanallah, padahal dia lagi di kamar mandi. Ada orang yang seperti itu, ucapannya itu refleks keluar. Nah, sekarang kita persempit masalah. Apakah menyebut nama Allah di dalam kamar mandi itu boleh? Ya. Kemudian dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, la yanbaghi lil insan ayyadhkura rabbah azza wa jalla fi dakhil hammam. La yanbaghi hendaklah seorang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar mandi. Ya, li'annal makana ghairu la'ikin lidzalik. Karena tempat tersebut tidak layak untuk disebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi jangan menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Ya gitu kan? Insyaallah itu dimaafkan kalau misalnya bentuknya adalah kaget dan tidak sah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami karena kami lupa atau kami melakukan kesalahan dengan tidak sengaja. Insyaallah. Tapi kita berusaha supaya itu jangan terjadi gitu. Jangan kan nggak apa-apa gitu. Enggak, kita berusaha supaya itu tidak terjadi. Walaupun kita latah ya biasa tiba-tiba mengucapkan ucapan-ucapan kalimat. Ya, itu bagus ya, orang kaget Allahu Akbar gitu kan, bagus. Tapi kalau di kamar mandi jangan. Karena tempat itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, ghairu la'iqin lidzalik. Tidak layak untuk diucapkan hal semacam itu. Wa inna dzikrahu biqalbihi fala haraja alaihi. Namun kalau dia berzikir dalam hatinya, maka itu tidak ada masalah. Kalau zikir dalam hati, ingat Allahnya dalam hati, sebut bismillahnya dalam hati, kata beliau tidak ada masalah. Biduna ay yalfadha bilisanihi, tanpa dia mengeluarkan atau melafatkan dengan lisannya. Ini dalam hati boleh. Ya. Jadi dalam hati itu dianggap zikir. Jadi zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Seorang misalnya sebut subhanallah subhanallah dalam hati, itu sudah dianggap sebagai zikir. Dia ingat kepada Allah dalam hati, itu sudah dianggap sebagai zikir. Ya, itu dianggap sebagai apa? Sebagai zikir.
Taib, jelas insyaallah. Nah, oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, wa in dzakarahu biqalbihi, kalau dia menyebut nama Allah tadi dengan hatinya, fala haraja alai, maka itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Biduni ayyal fadha bilisanihi, tanpa dia mengucapkan, melafadzkan dengan lisannya. Wa illa fal aula alla yantiqa bihi bilisanihi fi hadzal mawdi'. Jika tidak, maka yang lebih utama seorang tidak mengucapkan kalimat-kalimat Allah, zikir kepada Allah dengan lisannya dalam tempat yang seperti itu. Ini kembali kepada apa yang kita sebutkan sebelumnya tentang syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus diagungkan. Harus diagungkan syiar Allah. Harus dijunjung tinggi. Kita punya adat ya, syiar-syiar di dalam agama kita. Ya. Kemudian wayantadhiru hatta yakhruja minhu, dan kalau dia pun mau menyebut nama Allah ya, maka hendaklah dia menunggu sampai dia keluar. Kalau dia sudah keluar kamar mandi baru dia mau zikir, silakan dengan lisan. Tapi kalau masih di dalam jangan. Makanya bagusnya doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu dibaca sebelum masuk, dan keluarnya dibaca setelah keluar. Ghufranaka misalnya, ya, dibaca setelah keluar. Atau kita baca misalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, kita baca sebelum masuk. Setelah itu baru masuk. Pakai kaki kiri dulu masuk, ya. Setelah itu nanti kita keluar, kita juga di luar baru membaca doanya. Itu lebih aman insyaallah. Itu lebih aman. Nah, ini juga sebagian kelalaian kita ya dalam masalah ini. Kadang ada sebagian kita yang memasang doa di pintu kamar mandi. Padahal pintunya itu ketika ditutup atau dibuka, itu pintunya masuk. Jadi lafadz Allahnya, lafadz doanya tadi ada di dalam kamar mandi gitu. Ya niatnya bagus sih, niatnya bagus. Jadi kalau mau seperti itu, jangan ditempel di situ, tempelnya di tembok, di luar, bagian luar. Nah, orang bacanya di situ, jangan di pintunya. Ya, di pintunya nanti ketika dibuka ke dalam, berarti pintunya masuk ke dalam. Di dalam kamar mandi. Nah, ini salah satu bentuk usaha kita supaya jangan sampai di kamar mandi ada tulisan-tulisan Allah atau zikir kepada Allah. Gitu ya. Tapi oleh karena itu ini juga salah satu cara ya. Jadi bacanya itu di luar. Di luar. Cuma tadi kata Syekh, jika dibaca dalam hati maka itu tidak ada masalah. Ya, jika dibaca dalam hati maka tidak ada masalah. Baik. Amma idza kana makanul wudu'i kharija mahallil qada'il hajah fala haraja ayyadhkurallahu fihi. Adapun kalau misalnya ada tempat berwudu, kemudian tempat berwudunya di luar tempat buang hajat, maka ini tidak ada masalah. Misalnya ada semacam tempat di situ kayak kamar mandi, tapi di situ bukan untuk buang hajat, untuk berwudu. Misalnya, maka insya Allah tidak ada masalah seorang menyebut nama Allah di tempat tersebut, ya, karena itu tempat untuk apa? Berwudu, ya, tempat berwudu. Jadi kalau misalnya ada satu ruangan, di situ tempat berwudunya, di situ juga kamar mandinya, situ juga tempat mandinya, maka dia nanti baca doanya atau menyebut nama Allahnya nanti di luar, kecuali tadi dalam hati, ya. Tapi kalau misalnya antara kamar mandinya atau WC-nya dengan tempat berwudunya itu terpisah, maka walaupun dalam satu ruangan, di ruangan khusus, ya, maka insya Allah tidak ada masalah di situ dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena tempat itu bukan untuk apa namanya? Bukan untuk WC, bukan untuk WC. Baik. Ini masih ada pertanyaan, ini kaitannya dengan masalah apa? Dengan masalah menghadap ke kiblat ya ketika buang hajat. Nah, ini panjang ini. Mungkin kita sisakan untuk berikutnya. Ini jam berapa sekarang? Sekitar 10 menit lagi ya. Atau nggak apa-apa ya, kita baca aja secara cepat ya. Baik. Jadi hukum menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ini masalahnya banyak perselisihan para ulama tentang masalah ini ya.
Ada beberapa hal yang harus dituntaskan atau diperjelas. Jadi pertanyaannya, ma hukmu istiqbalil kiblati au istidbariha hala qada'il hajah? Apa hukum menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat? Ya, biasa ada WC itu menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhihi al-mas'alah ala aqwalin. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi beberapa pendapat. Jadi ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat-pendapat ini terbagi menurut rinciannya. Ya, karena orang buang hajat atau orang sedang buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, kadang posisinya dalam kondisi dia dalam WC yang tertutup, kadang juga posisinya di alam terbuka gitu. Di tempat terbuka. Nah, fadhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu yahrumu istiqbalul kiblati wastidbaruha ya fi ghairil bunyan. Sebagian para ulama mereka mengharamkan menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat jika buang hajatnya bukan di bangunan tertutup, berarti di ruangan terbuka. Menghadap atau membelakanginya diharamkan secara mutlak menurut sebagian ulama. Wastadallu dzalika bi hadits Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dan mereka berdalil dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Jadi Nabi bersabda, jangan kalian menghadap ke kiblat ketika buang air besar atau ketika buang air kecil. Jadi sama ya, buang air besar kecil sama. Jangan menghadap ke kiblat dan jangan pula kalian membelakanginya. Akan tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Ini ketika posisinya Nabi di Madinah. Ya, di Madinah. Baik. Kalau kita di Indonesia berarti hendaklah kalian menghadap ke utara atau ke selatan. Ya, karena ketika dia menghadap ke timur atau ke barat ketika di Madinah berarti dia tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun kalau kita di Indonesia menghadap ke timur dan ke barat, maka akan menghadap dan membelakangi kiblat. Maka untuk kita di Indonesia berarti menghadap ke selatan atau ke utara. Nah, Nabi mengatakan seperti itu. Jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap ke kiblat ketika buang hajat, air besar atau air kecil. Ya, tapi selisihi ya dengan menghadap ke timur atau ke barat, kalau kita ke selatan atau ke utara. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, faqadimna Syama. Maka kami pun satu hari mendatangi negeri Syam. Fawajadana marahidha qad buniyat qibla al-Ka'bah. Dan kami mendapati WC-WC yang ada di Syam itu dibangun menghadap ke kiblat. WC-nya dibangun menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke mana? Ke kiblat. Berarti di sini bangunan karena WC. Fananharifu anha wa nastaghfirullah. Kemudian kami pun bergeser atau membelokkan arah sedikit, ya, atau membelokkan arah. Kemudian kami pun beristighfar kepada Allah. Ya, tentunya di luar kamar mandi, ya, bukan di dalamnya. Beristighfar kepada Allah. Fahamalu dzalika ala ghairi bunyan. Ya. Maka sebagian ulama yang lain membawa hal tersebut juga kepada buang hajat yang tidak ada penutupnya. Ya, tidak ada penutupnya. Yang tidak ada bangunannya. Itu. Wa amma fil bunyan, adapun buang hajat di tempat yang ada bangunannya seperti WC kita yang ada, fayajuzu istiqbalul istidbar. Maka sebagian ulama mengatakan boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Ya, qala Abdullah bin Umar mengatakan, raqaitu yauman ala baiti Hafsah. Suatu hari aku sedang naik di atas loteng rumahnya Hafsah. Fara'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, ya, yaqdi hajatahu atau yaqdi hajatahu, beliau menunaikan hajatnya, buang hajat, mustaqbil Syam, menghadap ke negeri Syam, mustadbirul Ka'bah, dan membelakangi Ka'bah. Secara nggak sengaja ya, dia dari atas lihat Nabi sedang buang hajat, menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan kalau Nabi SAW membelakangi Ka'bah dan ini berada di dalam bangunan, berarti hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi itu diarahkan kepada makna apa? Kepada makna di luar. Buang hajat di tempat terbuka. Di tempat terbuka. Adapun kalau di dalam tempat yang tertutup, maka itu boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, menghadap atau membelakangi kiblat. Taib. Ada juga yang mengatakan boleh membelakangi tapi tidak boleh menghadap. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, sekarang kita lihat dulu. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama lagi mengatakan innahu la yajuz istiqbalul qiblati wala istidbaruha bi kulli halin. Jadi ada ulama mengatakan yang pertama tadi tidak boleh ketika di ruang terbuka, tapi ketika di ruang tertutup buang hajat menghadap membelakangi kiblat boleh. Kemudian yang selanjutnya sebagian ulama lagi mengatakan bahwa tidak boleh menghadap ke kiblat dan membelakanginya dalam semua kondisi. Apakah di sini sawaun fil bunyan au ghairihi, sama saja. Apakah dia buang hajat di sebuah bangunan tertutup atau di ruang terbuka? Wastadallu bi hadis Abi Ayyub al-Mutaqaddim, dan mereka berdalil dengan hadis Abu Ayyub yang sudah lewat tadi ketika dia masuk ke negeri Syam. Wa ajabu an hadis Ibnu Umar, dan dia menjawab atau mereka menjawab hadis Ibnu Umar. Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Umar yang pernah melihat Nabi membelakangi kiblat ketika buang hajat? Apa jawaban mereka? Pertama, jawaban mereka, satu, anna hadis Ibnu Umar yuhmalu ala ma qabla an-nahy. Pertama, kata mereka, hadis Abdullah bin Umar itu dibawa kepada makna itu sebelum dilarang. Jadi Nabi melakukan itu sebelum Nabi melarangnya. Sebelum Nabi melarangnya. Jelas? Jadi hadisnya tidak bertentangan. Abdullah bin Umar pernah lihat kok Nabi seperti itu? Iya, tapi itu terjadi sebelum dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti dua-dua hadis dipakai. Satu. Jawaban kedua, jawaban mereka, annan nahya ya yurajjahu atau yurajjahu, bahwasanya larangan ini itu lebih kuat. Lebih kuat. Li'anna nahya nakilun anil asal, karena larangan langsung dinukil dari asalnya, dari Nabi Muhammad SAW. Wa huwa al-jawaz. Ya, wan nakil anil asli al-aula. Al-aula. Taib. Kemudian menukil dari asal itu lebih bagus, lebih utama. Kemudian jawaban yang ketiga, anna hadis Abi Ayyub, hadis Abu Ayyub, qaulun, itu ucapan. Wa hadis Ibnu Umar, hadisnya Ibnu Umar, fi'lun, perbuatan Nabi. Wal fi'lu la yumkinu ayyu aridul qaul, dan perbuatan Nabi tidak akan mungkin menyelisihi, kontradiksi dengan ucapan Rasulullah alaihi wasallam. Li'anna al-fi'la yahtamilu al-khususiyyah wa yahtamilu an-nisyan. Karena namanya perbuatan bisa itu menjadi kekhususan untuk Nabi, Nabi saja yang boleh, yang lainnya nggak boleh, atau dia adalah boleh jadi Nabi lupa. Wa yahtamilu udran akhar, atau mungkin ada udur yang lain yang kita nggak tahu, karena itu perbuatan Nabi. Abdullah bin Umar lihat dan Nabi melakukan, mungkin Nabi lupa, mungkin itu kekhususan untuk Nabi boleh, yang lain tidak, atau mungkin karena ada udur yang lain. Wal qaulur raji indi, Syekh Utsaimin mengatakan, adapun pendapat yang paling kuat menurut saya adalah
dalam masalah ini, annahu yahrumul istiqbal wal istidbar fil fadha. Diharamkan seorang menghadap dan membelakangi kiblat ketika berada di ruang terbuka. Wa yajuzul istidbar fil bunyan dunal istiqbal. Adapun ketika di ruang tertutup, maka boleh membelakangi tapi tidak boleh menghadap ke kiblat. Tapi membelakangi boleh karena adanya dalil tadi. Li'anna an-nahya 'anil istiqbal mahfudun laisa fihi takhsis. Karena apa? Larangan dari menghadap ke kiblat itu ada, terjaga. Dan itu bukan pengkhususan, terjaga. Ya. Wa nahyu 'anil istidbar makhsusun bi fi'li. Adapun larangan untuk membelakangi kiblat ini dikhususkan dengan perbuatan Nabi. Artinya khusus kalau misalnya dalam ruangan boleh menghadap boleh membelakangi kiblat, tapi tidak boleh menghadap karena Nabi tidak pernah menghadap ke kiblat ketika buang hajat. Wa aidan al-istidbar ahwanu minal istiqbal. Dan juga bahwa membelakangi kiblat itu lebih ringan hukumnya daripada menghadap ke kiblat. Walihada wallahu alam. Oleh karena itu wallahu alam ja'at takhfif fihi fima idza kana al-insan fil bunyan. Oleh karena itu wallahu alam ada keringanan bagi orang yang buang hajat ketika dia berada dalam ruangan tertutup. Wal afdal alla yastadbiruha in amkana. Cuma yang lebih utama tetap dia tidak membelakangi kiblat jika memang itu memungkinkan. Jadi gini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa membelakangi kiblat ketika buang hajat itu diperbolehkan karena adanya dalil dari Abdullah bin Umar yang melihat Nabi melakukan itu. Maka boleh. Cuma bukan berarti ketika boleh kita juga wah kan boleh udah sengaja kita. Enggak. Syekh Utsaimin tetap mengatakan bahwa lebih utama untuk tidak melakukan itu. Boleh, tapi lebih utama jangan dilakukan. Artinya di dalam ruangan ataupun di luar ruangan kita tetap tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakanginya. Bukan berarti kita mengatakan bahwa di dalam ruangan tidak boleh membelakangi kiblat karena adanya dalil. Adanya dalil dari Abdullah bin Umar. Tapi lebih hati-hati itu lebih bagus. Kehati-hatian itu lebih bagus dan kita mencari sesuatu yang lebih utama. Sesuatu yang lebih utama. Ya, taib, selesai sudah pembahasan kita berkaitan dengan masalah najis tadi dan sebagian tentang masalah buang hajat. Dan masalah buang hajat ini juga insya Allah akan kita sambung lagi ya di pembahasan setelahnya nanti. Barakallahu fikunna. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk seluruh akhwat yang datang di majelis ini ya atau yang live streaming. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk memahami hal-hal yang dijelaskan oleh Nabi kita melalui lisan para ulama kita. Ya, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dan bisa memahami dengan baik sehingga ya kita mengamalkan sunnah berdasarkan apa yang kita dengar dan apa yang kita pahami dari penjelasan para ulama, dan ini insyaallah akan melipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikunna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.